Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami. Sebelum mempresentasikan hasil observasi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebelumnya saya sendiri, Aji Wicaksono, sebagai moderator. Kemudian ada Sri Hayati sebagai pemateri. Ada Vera Ardiana sebagai pemateri. Ada Septia sebagai pemateri, ada Faris Indra Pratama sebagai pemateri, ada Yona sebagai pemateri, ada Ayu Popi sebagai pemateri, ada Dela sebagai pemateri, ada Dimas Bayu sebagai pemateri, dan terakhir ada Dewi Hefrianti sebagai pemateri. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Yang pertama, untuk Saudari Sri Hayati, saya persilahkan untuk menyajikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Sri Hayati, NPM 18160134, Prodi PGSD 5A. Menurut Crow and Crow, bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan bimbingan dan konseling yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan pandangan sendiri, mengembangkan arah pandangan sendiri, terus membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Sri Hayati. Untuk selanjutnya, untuk Saudari Vera Ardiana, saya persilahkan waktunya untuk mempresentasikan materinya. Baik, pendapat yang kedua yaitu dari W.S. Winkel. Beliau berkata bahwa bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup. Jadi menurut penulis, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada individu agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Vera. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Septia untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, pengertian konseling. Ada beberapa pengertian konseling menurut para ahli. Yang pertama ialah menurut Patterson, mengemukakan bahwa konseling merupakan proses yang melibatkan hubungan pribadi antara seorang terapis dengan satu atau lebih klien, di mana terapis menggunakan metode-metode psikologis atau dasar pengetahuan sistematik tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental klien. Lalu yang kedua, menurut Edwin C. Lewis, mengemukakan bahwa konseling adalah suatu proses di mana orang yang bermasalah atau klien dibantu secara pribadi untuk merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat atau konselor, yang menyediakan informasi dan reaksi-reaksi yang merangsang klien untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang memungkinkannya hubungan secara lebih efektif dengan dirinya dan lingkungannya. Baik, terima kasih untuk Saudari Septia atas materinya. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Faris Indra Pratama untuk menyampaikan materinya. Untuk Saudara Faris, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling, yaitu pada poin yang ketiga. Yaitu di sini tertulis American Personal and Guidance Association atau biasa yang disebut dengan APGA, yaitu merumuskan definisi konseling sebagai suatu hubungan antara seseorang yang terlatih secara profesional dan individu yang memerlukan bantuan yang berkaitan dengan kecemasan biasa atau konflik dalam suatu pengambilan keputusan. Jadi, menurut penulis, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antara seorang ahli
dan seseorang yang sedang mengalami suatu permasalahan. Baik, sekian video singkat dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Faris Indra Pratama atas materinya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Yona untuk menyampaikan materinya. Kepada Saudari Yona saya persilahkan. C. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, menurut Depdiknas, tujuan bimbingan dan konseling agar peserta didik dapat A. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan, karir, serta kehidupannya di masa yang akan mendatang. B. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. C. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya. D. Mengatasi hambatan dan kesulitan dalam studi. Penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, pendidikan, dan lingkungan kerjanya. Yang D. Fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar. Fungsi bimbingan dan konseling dalam sekolah dasar diantaranya, yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi penyaluran, dan yang ketiga adalah fungsi perspektif. Terima kasih untuk Saudari Yona atas materinya. Kemudian saya persilakan untuk Saudari Ayu Popi untuk menyampaikan materinya. Kepada Saudari Ayu Popi saya persilahkan waktunya. Di sini saya akan membacakan identifikasi sekolah. Nama sekolah SD Negeri 12 Kedondong. NPSN 108011102. Jenjang pendidikan SD. Alamat sekolah Jalan Dusun Pamungan. RT 7 RW 1. Kode pos 35368. Kelurahan Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Negara Indonesia. Selanjutnya, identifikasi kepala sekolah. Nama Herman A.M.A. PD. NIP 196105061983031002. Alamat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, identifikasi siswa. Nama Elma Maisatun Azahra, kelas 4, alamat Jalan Pamungan, Desa Waikepang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Baik, terima kasih Saudari Ayu Popi atas materinya. Kemudian untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Dela untuk menyampaikan materinya. Saudari Dela, saya persilahkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah belajar siswa di SD 12 Kedondong. Permasalahan belajar pada SD Negeri 12 Kedondong. Untuk mengetahui masalah-masalah belajar yang dialami oleh siswa di SD Negeri 12 Kedondong, saya melakukan wawancara terhadap guru wali kelas dari kelas 4 dan juga melakukan angket terhadap siswa kelas 4 atas saran kepala sekolah, dikarenakan kelas 4 adalah masa-masa peralihan awal anak-anak ke remaja. Hasil observasi yang dilakukan kemarin pada tanggal 23 November melakukan observasi dengan wawancara kepada wali kelas 4. Kemudian setelah kami wawancarinya, ternyata masalah belajar anak kelas 4 ini sangatlah simpel, tetapi sulit sekali untuk mengatasinya. Masalahnya yaitu setiap anak tidak konsentrasi terhadap pembelajaran dan ada beberapa anak yang sangat hiperaktif, seperti mengganggu temannya yang sedang belajar. Contohnya, dalam pembelajaran matematika tentang FPP dan KPK yang membuat anak sulit dalam berkonsentrasi dalam pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dela atas materinya. Kemudian saya persilahkan untuk Saudara Dimas Bayu untuk menyampaikan materinya. Untuk Saudara Dimas, saya persilahkan waktunya.
Saya di sini akan mempresentasikan pengertian konsentrasi dalam psikologi. Dalam Nugraha 2008, konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap aktivitas belajar. Nah, pengertian konsentrasi, ada juga pengertian konsentrasi menurut Sumarno 2004 dan dalam Rahman yang berbunyi konsentrasi belajar siswa merupakan suatu perilaku dan fokus terhadap perhatian si siswa untuk dapat memperhatikan dengan baik dalam setiap pelaksanaan pembelajaran serta dapat memahami setiap materi pelajaran yang telah diberikan. Hal tersebut senada dengan pengertian konsentrasi yang dikemukakan oleh Scholz yang artinya konsentrasi merupakan suatu kemampuan yang tercermin di berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pekerjaan sehari-hari di rumah seperti belajar, berkendara, dan pada situasi lainnya. Sekian. Baik, terima kasih untuk Saudara Dimas atas materinya. Kemudian saya persilahkan untuk Saudari Dewi menyampaikan materinya. Saudari Dewi, saya persilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha guru dalam pembelajaran sebagai konselor yaitu guru bisa memusatkan perhatiannya siswa atau menarik perhatiannya siswa dengan cara sebelum mulainya pembelajaran atau dilakukannya pembelajaran, guru bisa mengajak siswa bernyanyi atau berinstrumen terlebih dahulu. Bisa bernyanyi terlebih dahulu atau bertepuk gembira terlebih dahulu. Kemudian bisa dengan cara lain, yaitu misal memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah seperti apa? Contohnya, misal di sekolah tersebut ada fasilitas seperti LCD. Nah, guru bisa memanfaatkan itu. Guru menayangkan video, baik itu video yang bersangkutan dengan materi yang akan diajarkan, atau hanya video yang berisi dengan yang akan menarik perhatiannya siswa itu saja, seperti itu. Kemudian guru juga bisa memanfaatkan media yang menarik perhatiannya siswa. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudari Dewi Hebrianti atas materinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.